wa ana astahyi minka yaumal irdil akbar, dan ataupun aku Allah astahyi ada malu terhadapmu yaumal irdil akbar, pada hari kiamat, anni u'adzibuka, untuk mengadab kamu. Allah nasihatin kita supaya ada sifat malu kepada Allah ketika kita melakukan maksiat dosa. Bisa jadi tuh bal badalnahum juludan, bisa jadi mau ganti lagi, mau seksa lagi, mau ganti lagi, bisa jadi sebab ada dosa yang lebih besar daripada dosa maksiat itu. Maksiat kan udah hina, ada lagi dosa yang lebih hina, yang lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Maka kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan qillatu hayaika mimman 'alal yamini wa 'ala shimali wa anta 'ala, dosanya lebih besar daripada dosa maksiat itu sendiri. Ya, jadi maksiat kan zina udah gede banget tuh ya. Ada lagi yang lebih gede tuh dosa daripada zina, yaitu ketika zina nggak punya malu. Huznuka ala ma fataka minaz zanbi a'dhamu minaz zanbi allazi sana'tahu. Kemudian beliau melanjutkan, huznuka ala ma fataka minaz zanbi, sedihmu ala ma fataka minaz zanbi, atas apa-apa yang telah terlewat dari dosa. Jadi sedihnya terlambat. Maksiatnya malam, tobatnya subuh. Nah itu tuh, maksiatnya malam, tobatnya subuh tuh menunda tobat itu dosanya lebih besar daripada dosa maksiat itu sendiri. Itu kata Ibnu Abbas begitu tuh. Jadi huznuka ala ma fataka minaz zanbi, sedihmu, dukamu ala ma fataka minaz zanbi, atas apa-apa fataka yang terlewat daripada kamu minaz zanbi, daripada dosa, a'dhamu minaz zanbi alladzi sana'tahu, dosanya lebih besar daripada dosa yang pernah dia lakukan. Sebab ayatnya, isyarat ayatnya langsung tuh zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ayatnya begitu. Langsung ketika dia melakukan dosa, langsung buru-buru tobat, nggak boleh ditunda. Maka penundaan tobat daripada dia melakukan dosa dan maksiat, penundaan tobatnya itu lebih besar dosanya daripada dosa maksiat itu sendiri. Jadi betul tuh ulama-ulama kita kalau habis sholat tuh dia bikin wiridan dulu, astagfirullahaladzim, iya Nabi Muhammad aja yang sudah maksum istighfarnya masih 100, dalam riwayat 70 kali. Cuman dijelasin di sini banyaknya Nabi bukan litahdid, bukan pembatasan, tapi litaksir, menunjukkan banyaknya sosok Nabi Muhammad saja masih banyak mohon ampun kepada, bukan pembatasan bilangan. Lah model kayak kita kudu lebih banyak lagi. Kalau Nabi Muhammad sehari 170 kali, lah kita 100.000, kita 70.000. Sebab dosa kita kebangetan banyak. Kalau banyak masih mending, kalau udah banyak, udah sebakul. Udah banyak banget dosa kita, bukan banyak lagi, banyak banget. Ujung kita ngomongin dosa, dah kayak ngomongin dosa ngeri. Ujung-ujungnya ngomongin neraka dah. Ya, wah, neraka siapa yang mau ke sono? Saya mau, jangankan ngimpi aja enggak. Ngimpi masuk neraka gitu. Aduh, alhamdulillah. Ini ngimpi yang bagus-bagus, dapat duit 1 gepok, ya. Tuh, saya yakin gak ada yang bangun subuh. Ma bangun mah subuh mah, aduh bang, tahan dulu nanggung bang. Emang apa? Gue lagi ngimpi dibagi duit segepok. Kembang tidur. Itu kata Ibnu Abbas tuh, jadi sedihnya kamu atas apa-apa yang terluput dari kamu daripada dosa. Nah,
maka dosa terluputnya kamu untuk mohon ampun kepada Allah tuh dosanya lebih besar daripada dosa kemaksiatan itu sendiri. Ya, Nabi Muhammad aja masih banyak mohon ampun, istighfar kepada Allah, apalagi kita. Ada di dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Di situ ada keterangan yang dikarang oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ada keterangan bagaimana orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad itu. Ini satu ketika Abdullah bin Umar Hazar. Abdullah bin Umar ini salah satu anak daripada Umar bin Khattab. Ini Abdullah bin Umar Hazarat itu kebas kaki, apa kebas? Kebas ya, kesemutan. Satu ketika nih Abdullah bin Umar kakinya kebas. Hazarat rijluhu. Kebas kakinya, kesemutan ya. Atau baal, kesemutan lah ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Abdullah bin Umar tadi, wahai Abdullah bin Umar, kakimu kenapa? Pindah sini, pindah sono, pindah sini, pindah. Kaki kebas, kesemutan. Kata beliau, kalau kakimu kesemutan wahai Abdullah bin Umar, udkur ahabban nasi ilaika yazul minka. Ini kata orang itu, kalau kaki kesemutan, kebas, coba kamu sebut-sebut nama manusia yang paling kamu cintai. Yazul minka, niscaya kebas kamu bakal hilang. Fasoha, maka teriak-teriak itu Abdullah bin Mas'ud, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammad, ya Muhammad, fantasharaf. Maka menyebar itu darah-darah yang ada di kakinya. Kalau darahnya udah menyebar, berarti aliran darah di kakinya lancar. Hilang aja udah tuh kesemutan. Kan kesemutan itu karena ada peredaran darah di kaki yang nggak lancar. Maka ketika dia manggil-manggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah, fantasharaf, maka menyebar itu darah-darah yang ada di kaki. Kesemutannya hilang. Bisa jadi nih, dengan banyaknya kita baca sholawat, corona kabur. Banyaknya muludan baca sholawat ya, corona kabur, hilang. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal mu'minat. Kata beliau, tanda-tanda hati orang itu mati adamul huzni, tidak adanya sedih pada dirinya atas apa-apa yang telah dia tinggalkan daripada perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah. Itu tanda orang hatinya mati. Kagak sembahyang subuh, kagak sedih. Kagak sholat, gak sedih. Gak puasa Ramadan, gak sedih. Nah itu berarti tanda hatinya mati. Jadi tidak adanya sedih dalam hatinya ketika terluput, terlewat dari dirinya apa-apa yang menjadi kewajiban Allah terhadap dirinya. Mati hatinya. Maka kata Allah di dalam hadis kursinya, nasihatin kita, malulah engkau kepadaku. Jadi malu yang sebenarnya tuh malu kepada Allah, bukan kepada makhluk, kepada Allah. Malu dalam hal apa? Inda maksiatika, ketika kamu maksiat. Wa ana astahi minka yaumal irdil akbar. Sedangkan aku Allah ada malu kepada kamu ketika nanti pada hari kiamat untuk mengazab kamu. Allah malu. Maka malulah kita ketika kita melakukan maksiat.
Ya bena Adam, tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan nasihatnya untuk kita. Ya bena Adam, manusia, tub ilayya, bertobatlah kamu ilayya kepadaku. Ukrimka karamatal anbiya, niscaya aku akan kasih kepada kamu kemuliaan seperti kemuliaannya para nabi. Banyak tobat sama Allah supaya nanti Allah kasih kemuliaan seperti Allah ngasih kemuliaan kepada para istiqomah dah udah. Maka kata ulama jangan mudah-mudah karomah, istiqomah aja udah. Kalau ketaatan siapa juga bisa. Kalau ketaatan siapapun orang bisa melakukan ketaatan. Tapi tidak semua orang yang melakukan ketaatan bisa mampu melakukan istiqomah. Saya ulangi nih. Semua orang bisa melakukan ketaatan. Tapi tidak semua orang bisa melakukan istiqomah. Sulit. Istiqomah itu berat, yang gampang istirahat. Ya. Istiqomah itu berat, yang gampang istirahat. Berat istiqomah. Ya. Udah lagi enak-enak ada aja halangannya. Terputus istiqomah kita, ya. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, beliau menasihati kita, jangan kamu menunda-nunda kebaikan, sebab menunda-nunda kebaikan syarrun, jelek. Emang apa? Nggak boleh, sebab manusia itu kata beliau tempat sasaran empuk datangnya berbagai macam penyakit. Yang biasa ngaji Qur'annya habis subuh, kemudian wiridannya habis subuh, jangan ditinggalin. Antar aja pulang goes, jangan pakai begitu. Ntar aja habis goes. Kita kalau sama goes kayaknya Masya Allah, dari malam tuh sepeda kita udah lapin, peleknya kita udah lapin. Masya Allah buat goes. Cakep tuh persiapannya. Cuman kagak sembahyang subuh. Goes nggak sembahyang subuh. Gelap-gelap udah di jalanan nungguin temennya. Sembahyang subuh dulu. Baca Quran yang biasa kita bacanya itu. Jangan kita tunda pulang goes. Sebab manusia sasaran empuk datangnya berbagai macam. Pulang goes capek, ini paha pada pegel. Makanya saya keluar dari tim goes. Saya kan ikut tim goes. Kadang-kadang rutenya ke BSD, mana tuh Monas. Pulang paha saya pegel, 3 hari belum hilang. Lah bagaimana ini ngajar sakit apa sakit? Akhirnya saya keluar dari grup goes. Lah kenapa keluar? Saya punya tim goes sendiri, sama siapa aja, kagak ada siapa-siapa, cuman saya doang dewek-dewek. Mendingan kita goes dewek-dewek. Kita masih kuat, kita enjot terus, kita nggak kuat, kita pulang. Kalau ikut teman kan susah. Ikut teman nih kita udah capek, mau pulang malu. Itu di tim goes saya yang paling muda, saya doang bertiga, saya sama teman saya 2. Lah dia kuat, saya kagak kuat, kan saya malu. Saya paksain lah tuh ke BSD yang begitu-gitu tuh. Ayo Pak Ustadz, gue takut. Enggak Pak Ustadz, enggak apa-apa tuh yang tanah begitu-begitu. Saya coba juga begitu-gitu. Masya Allah. Saya keluar aja dari goes dah. Saya jalan aja dewek-dewek udah. Ya, keliling dia. Bayang subuh, wiridan, apa segala macam tuh ya. Itu kata Allah, ya benar Adam, tub ilayya. Wahai manusia, bertobatlah kamu kepadaku. Bertobat, mohon ampun. Ukrimka karamatal anbiya, niscaya aku bakal kasih kepada kamu kemuliaan seperti kemuliaan yang aku berikan kepada para nabi. Istiqomah dah. Yang biasa Qur'annya bacanya habis subuh istiqomah. Yang biasanya menghidupkan waktu Isya'in, 2 waktu tuh antara maghrib dan Isya, hidupin. Cuma kadang-kadang kita istiqomahnya suka berat. Yang gampang tadi tuh saya bilang istirahat. Ini udah biasa nih dia hidupin waktu antara maghrib sama isya nih. Ada aja. Bini ngajakin kondangan.
Udah tuh kagak kita kerjain sholat bayang sunnah yang 6 rakaat, yang baca Quran nungguin waktu isya. Kondangan tak habis isya kayak habis asar tuh. Tuh kadang-kadang entar aja bang bisa maghrib sekalian malam mingguan. Gaya buat nenek-nenek gua kata. Mengapa sih kondangan tak habis dohor? Kan bisa kalian makan siang. Mengapa sih kondangan nggak bisa asar aja? Maghrib tuh waktu-waktu yang mustajab. Ya, itu kata ulama dalam kitab Al-Minah Husaniyah, kalau dia tahu keutamaan dan kemuliaan waktu antara maghrib dan isya, kemudian dia tinggalin, itu kata ulama lebih baik mukanya dia lemparin ke dalam api neraka. Begitu. Sampai begitu tuh ulama. Kalau kita mah jangankan ninggalin waktu maghrib sampai isya, kita mah kagak sembahyang maghrib juga nggak ngapa-ngapa kita mah. Nggak ada rasa, masya Allah. Udah kebal banget tuh hati kita, emang udah susah banget, udah bandel banget. Kita jangankan yang begitu-gitu tuh, yang isya aja kita kagak sembahyang, kagak ngapa-ngapa kita mah, kagak ada penyesalan. Jangankan ngomong waktu antara maghrib sama isya. Masya Allah. Ya bani Adam, wahai manusia, la tuhawil qalbaka anni, fa innaka in hawalta qalbaka anni ukhdilka fala ansurka. Wahai manusia, kata Allah, la tuhawil qalbaka, janganlah engkau berpaling qalbaka akan hatimu anni terhadapku. Ini jangan kita palingkan hati kita terhadap Allah Subhanahu. Tuh, maka selalu berhubungan hati kita kepada Allah. Itu yang bikin kita ini kan karena hati lalai, karena kita dosa apa segala macam, karena awalnya tuh hati lalai, goblok. Awalnya tuh awal daripada maksiat karena hati kita lalai. Tuh maka jangan kita palingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir kayak apa kayak in hawalta qalbaka anni ukhdilka fala ansur. Jikalau kamu palingkan hatimu terhadapku, ukhdilka fala ansur, niscaya kamu bakal aku hinakan dan aku tidak akan tolong kamu. Bayangin, kalau hati kita sudah kita palingkan terhadap Allah, maka kita bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas tuh. Hati jangan apa yang dipalingkan. Kita palingkan hati kita terhadap Allah. Terus tuh kita banyakin zikir apa segala macam tuh ya. Jangan. Allah bakal hinakan juga. Allah bakal hinakan kepada hamba-hambanya yang keluar daripada Allah. Ini corona kan musibah, ujian dari Allah ya. Sebetulnya kata ulama, musibah yang sebenarnya adalah musibah yang hakiki ketika kita memutuskan hubungan kepada Allah. Musibah udah itu. Jadi musibah yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba itu memutuskan hubungannya kepada Allah. Itu musibah yang terbesar itu. Enggak sembahyang, enggak apa segala macam. Musibah itu. Ya. Itu musibah yang sebenarnya itu kata ulama. Musibah ketika kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Fala ansuruka, dan aku tidak akan menolong kamu. Nggak bakal ditolong kita, ya Allah. Jadi yang menyebabkan hidup kita susah itu karena banyaknya dosa. Dan yang menyebabkan hidup kita lebih susah lagi karena kita jauh daripada pertolongan Allah. Waduh. Hidup kalau udah jauh dari pertolongan Allah, nauzubillah udah. Kayak apa hidup kita udah? Tuh. Jadi yang membuat hidup kita susah karena banyaknya dosa. Yang membuat hidup kita lebih susah lagi karena jauh daripada pertolongan Allah. Ya bani Adam, wahai manusia, inni ana ar-razzaqu wa antal marzuq wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababi rizqi fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aujabtu alaika uqubati. Allah nasihatin lagi tuh, wahai manusia, sesungguhnya aku itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Ya Razzaq, ada ijazah nih dari
Habib saya dulu di pesantren, kalau habis sholat fardu itu baca tuh, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ya Allah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Ya Razzaqnya 11 kali habis sholat fardu tuh, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ya Allah ya Razzaq 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 ya Razzaq. Amalin tuh habis sholat fardu. Ini saya ijazahkan kepada jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana saya dulu diijazahkan oleh Habib saya di pondok pesantren. Amin. Amalin ya. Oh, udah apal nggak tuh? Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ya Allah ya Razzaq. 11 kali ya Razzaqnya ya. Amalin tuh. Kalau enggak ntar tulis dah. Tulis. Kalau enggak ke rumah saya dah sekalian silaturahim. Bawa kertas sama pensil ya. Berat karung telur seperti ya. Suul adab ke rumah guru enggak bawa teng-tengan. Suul. Orang dulu takzim sama guru tuh ya. Ini Kiai Fikri di sini nggak jadi kita lewat sini, lewat muter sono, biarin dah, gue mau jauhan dikit, asal jangan lewat depan Kiai Fikri. Orang dulu tuh, padahal belum tentu digigit, artinya belum tentu diomelin. Adab tuh, nggak berani. Udah Kiai, lo sono aja dah. Emang apa sih? Nggak enak gue lo sono aja. Muter, lo sono kan jauh banget, mendingan lewat sini. Nggak mau tuh. Takzim, hormat. Wah, sekarang mah jauh. Kita jangankan nggak berani lewat depan kiai, nggak berani lewat depan rumah kiai. Sekarang mah kita datang ke rumah kiai. Udahnya datang minjem duit. Ini kan yang kita gedeg. Datangnya minjem. Gila kan Kiai Fikri minjem duit 500 kagak dikasih. Nggak mungkin. Datang minjem duit 500. Udah begitu ngomong dalam hatinya, nggak mungkin nih kalau minjem duit sama Kiai Fikri nih 500 cepet-cepet ditagih. Begitu kampret juga mulai nih. Ini mah di sono ya. Kita bukan nggak berani lagi lewat depannya, kita datang ke rumahnya. Ngapain? Minjem duit. Ya benar Adam, wahai manusia, aku ini yang memberikan kamu rezeki, wa antal marzuk, sedangkan engkau yang diberikan rezeki. Nih semua kita diberikan rezeki sama Allah nih. Tapi mohon maaf, tidak semua hamba Allah yang dikasih rezeki sama Allah terpilih oleh Allah untuk bisa menyisikan sebagian rezekinya di jalan Allah. Paham nggak nih? Semua kan kita dikasih rezeki sama Allah. Tapi tidak semua di antara kita terpilih sama Allah untuk bisa ngeluarin duit kita keluarkan untuk di jalan Allah. Enggak semuanya. Ada yang sayang. Lah kalau gua amal gimana duit gua? Malah lagi musim begini. Ada yang begitu. Lah kerjaan lagi susah, ngapa? Kerjaan sebulan cuma 4 kali masuk. Lah kalau gua amal tapi gimana duit gua habis? Lah bini gua entar masak bagaimana? Itu yang dia pikirin, gegarasan mulu dia mah. Jadi kita alhamdulillah nih, yang Allah kasih rezeki, tanda kutip kan rezekinya beda-beda. Tapi kita masih terpilih oleh Allah, dipilih sama Allah untuk bisa mengeluarkan rezeki kita di jalan, masih bisa kita sedekah, nolong orang, bantu orang. Itu alhamdulillah. Karena nggak semua orang dipilih sama Allah walaupun dikasih rezeki sama Allah. Nah, maka kata Allah,
Saya yang ngasih rezeki, sedangkan kamu yang diberikan rezeki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan engkau mengetahui anni sesungguhnya aku ufika yang memberikan rizqaka, sedangkan engkau tahu yang memberikan rezeki itu Allah, kita tahu yang memberikan rezeki kepada kita Allah. Fala tatruq ta'ati bisababi rizqi, maka kamu jangan meninggalkan taat kepadaku dengan sebab rezeki yang saya kasih. Jangan gara-gara rezeki kagak sembahyang subuh. Jangan gara-gara rezeki nggak sembahyang lohor. Jangan gara-gara rezeki nggak bisa melakukan kebaikan. Nah, itu yang Allah nggak demen gitu. Yang Allah tidak sukai, jangan sampai kamu saya kasih rezeki, kemudian kamu meninggalkan untuk taat kepada aku. Begitu. Ya, berapa banyak orang kagak melaksanakan perintah Allah, sibuk ngurusin dunianya. Ya, sibuk ngurusin dunia. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aujabtu alaika uqubati. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu in tarakta, jikalau kamu meninggalkan ta'ati, taat kepadaku, bisababi rizqika, dengan sebab rizki yang aku kasih kepadamu, aujabtu alaika uqubati, maka wajib engkau mendapatkan hukuman dariku. Ya, itu. Ya, jangan sampai dengan Allah kasih rezeki justru kita makin jauh sama Allah, sehingga nanti kita wajib mendapatkan seksa hukuman dari Allah. Maka sebetulnya dalam hadis qudsi yang lain Allah berfirman, maluka ma qaddamta, harta kamu adalah harta yang kau kedepankan di jalan Allah. Sebetulnya harta kita tuh yang kita cemplungin di tromol masjid Jumat tuh. Harta kita yang kita serahin di masjid, pesantren, madrasah, musola, itu tuh bantu anak-anak yatim, itu harta kita tuh yang sebetulnya. Sebab yang di ATM, di dompet kita, di bawah kasur, ada yang masih nyimpen duit di bawah kasur nggak nih? Udah nggak ada ya? ATM. Bapak saya aja nyimpennya di ATM, tadinya ogah. Jadi dia mah kalau punya duit 500.000 staples, taruh di bawah baju. Kita kadang-kadang suka dibagi duit sama bapak kita nih, ya Allah, di staplesin 500.000 staples, taruh di bawah baju. Duit kita bukan yang itu sebetulnya. Duit kita tuh apa-apa yang pernah kita kedepankan di jalan Allah. Kalau yang di ATM bukan duit kita, kalau kita mati duit ahli waris kita. Duit kita yang mana? Itu yang lu cemplungin kalau Jumat 2.000. Lah duit gua dikit banget deh, emang lu kalau nyemplungin 2.000 mulu. Itu duit lu. Lah kalau udah ngaji begini mah besok sembahyang Jumat jangan pakai diintip, dompet-dompetnya cemplungin. Kita tahu itu harta kita yang hakiki. Ya? Kira-kira besok begitu nggak ini? Insya Allah. Ya bini lu ngomel ntar. Lah ATM mana? Mah dompet-dompet gue cemplungin kotak amal loh. Bang. Karena kalau amal mikir-mikir dulu. Lakinya dinasehatin sama bininya. Mikir-mikir. Gak berani kita. Ya, sulit. Kita kadang-kadang Masya Allah, yang kita ambil duit yang paling kecil, yang udah kumal, kusut, apa segala macam. Itu tuh, bagaimana kuburan kita mau terang. Udah 2.000 letak lagi. Wah, itu pantat kunang-kunang. Kan sedekah bakal menjadi tunawirul kubra ya. Bakal menjadi penerang alam kubur. Lah kalau sedekahnya 2.000 bagaimana mau terang kuburan kita? Redup kayak pantat kunang-kunang. Nah kalau mau begini nih ya di atas 50 lah nih minimal gocap 100.000 ya. Asal amal gocap. Tuh. Ya, itu rezeki kita yang hakiki tuh. Jangan sampai rezeki yang Allah kasih kepada kita melalaikan kita kepada perintah Allah. Kan rezeki bukan duit doang. Sehat. Tuh, sehat. Itu rezeki. Tuh ibadah kalau lagi enak tuh badan sehat. Tuh. Lagi enak-enak dengerin imam, ya udah ruku. Lagi enak-enak, ya udah ruku lagi. Tuh. Coba yang kakinya lagi kram itu. Imam baca kayak begitu. Apa beja kata?
imam sih lama banget. Ya kan? Tuh ibadah kita kadang-kadang kau lagi susah sih ke Allahnya, kau lagi senang jauh. Kalau lagi senang, kita bagaimana mau ngikut sembahyang tarawihnya di Darun Najah tuh? Itu tuh di Ulujami. Mulainya jam 10. Mulai tarawihnya jam 10. Itu imamnya tuh cakep-cakep. Saya diceritain Majali. Saudara kan ikut yuk tarawih di sono. Itu setiap malam 1,5 juz. 1,5 juz Pak Haji? Iyalah, saya dari Al-Hakum sampai itu aja udah capek banget rasa. Lah bagaimana sih sembahyang tarawih 1,5 juz? Waduh, model-model potongan kayak saya mah gak kuat dah udah ya. Bagaimana tuh yang lagi pada kakinya apa segala macam sakit ya? Waktu kita sehat pada ngabur. Waktu sehat ngayap mulu. Udah sakit-sakit baru pada ke masjid. Masjid ya. Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehat walafiat sehingga kita bisa terus menambah ketaatan, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari bala, wabah, musibah dimanapun kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.